Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas satu topik tentang topik mengatasi kekecewaan dalam hidup. Saya bersyukur karena Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit tetap memberi kita kesempatan untuk hidup dan bekerja, dan kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, sebelum saya memulai lebih jauh, saya ingin kita membaca bersama dari satu bagian di 2 Samuel 17 ayat 23 sebagai teks rujukan. Saya baca buat kita semua. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipulihkan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Nah, satu tokoh yang menarik yang kita baca tadi yaitu Ahitofel. Siapa Ahitofel? Dia adalah seorang penasihat Daud yang sangat brilian. Nah, tetapi ketika pada satu titik di mana Daud itu melarikan diri karena dikudeta oleh Absalom, nah Ahitofel berpihak pada Absalom. Nah, ketika Absalom meminta nasihat, Ahitofel memberi nasihat yang sangat baik. Tetapi karena Absalom tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ingin menggagalkan nasihat Ahitofel. Dan Daud memiliki seorang sahabat, yaitu Husai, orang Arki. Daud menyuruh supaya dia pergi memberi nasihat kepada Absalom, ya, supaya menggagalkan nasihat Ahitofel. Karena di mata Tuhan pun, nasihat Ahitofel itu adalah nasihat yang terbaik. Nah, ketika Ahitofel melihat bahwa Absalom yang masih muda itu menolak nasihat yang baik yang ia berikan, ia begitu kecewa dengan Absalom. Ia begitu kecewa dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di tiang gantungan. Nah, kekecewaan itu bisa lahir karena tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, bahwa ketika harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, kerinduan kita, apapun itu tidak tercapai atau tidak terjadi. Nah, kita menjadi kecewa. Nah, seorang yang sangat mengharapkan supaya katakanlah cita-cita dia bisa tercapai dalam waktu singkat, misalnya dia studi, yang terjadi bukannya cita-cita tercapai, dia malah di drop out karena berbagai hal. Nah, ketika kita ingin meniti karir, kita berharap supaya karir kita menancap dengan baik, tapi faktanya bahwa justru kita mengalami PHK, dan ini sangat membawa hal yang sangat menyedihkan. Nah, beberapa orang berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya supaya bisa naik pangkat, tapi mereka gagal juga. Nah, anak-anak banyak sekali tidak mau belajar, mereka seenaknya, ada yang menggunakan narkoba, dan ini barangkali menjadi sangat-sangat pukulan buat orang tua, dan orang tua bisa menjadi kecewa dengan itu. Istri berharap suaminya mendukung idenya, atau sebaliknya, suami berharap istri bisa mendukung pelayanannya atau pekerjaannya atau usahanya, tapi sebaliknya justru merongrong dan bukan mendukung. Nah, hal-hal seperti ini, mungkin sakit penyakit, kita ingin kita sehat tapi justru kita menderita sakit, dan itu bertahun-tahun lamanya. Kita bisa menjadi frustrasi dan memiliki kecewa karena berbagai harapan, cita-cita, keinginan kita, kerinduan kita, dambaan kita justru tidak tercapai, yang justru kita tidak harapkan malah itu yang tercapai, dan itu yang membuat kita menjadi sangat kecewa. Hal yang kedua yang bisa membuat orang lain menjadi kecewa, kita menjadi kecewa, atau banyak orang kecewa, adalah karena faktor-faktor pengkhianatan yang kita alami. Nah, ada seorang gadis yang sudah lama sekali pacaran, kira-kira 7 tahun. Dan kemudian dia merasa bahwa dia sudah memiliki begitu banyak waktunya dan lain sebagainya. Bahkan hubungan mereka terlalu jauh. Dia begitu mempercayai pria ini, dan keluarga dia juga sudah kenal. Dan bahkan sering bertamu ke rumahnya. Tapi pada satu titik, pacarnya itu kemudian meninggalkan dirinya. Dia merasa sangat hancur. Dia merasa sangat terhianati. Dia merasa bahwa pacarnya telah mengkhianati dia, mengabaikan semua janji-janji, dan merasa bahwa dirinya begitu bodoh. Kenapa membiarkan diri begitu jauh masuk dalam hubungan itu? Sudah terlalu jauh bahkan, sehingga dia mengatakan bahwa pria itu sudah mengambil segalanya dari saya, tapi dia pergi dan bahkan meninggalkan saya. Dia bahkan pergi tanpa pamit. Saya bahkan hanya dengar dari teman dekat bahwa dia sudah pergi dan punya pacar lagi. Dan orang ini merasa sangat-sangat tertekan karena merasa terhianati. Nah, dia menjadi kecewa dan kemudian menjadi depresi. Kecewa yang lama, dia menjadi stres, lalu bertambah stres, akhirnya dia menjadi depresi. Nah, seseorang yang mengalami kasus-kasus pengkhianatan seperti ini bisa menjadi sangat kecewa. Beberapa anak-anak mereka menjadi kecewa dengan orang tua mereka karena mereka berharap orang tua mendukung ide mereka atau harapan mereka, cita-cita mereka untuk studi.
di satu perguruan tinggi di daerah tertentu, tapi orang tua justru menolak mentah-mentah. Mereka menjadi sangat kecewa. Beberapa orang tua kecewa sekali anak-anak mereka karena merasa dihianati oleh anaknya sendiri. Nah, seorang ayah mengirim anaknya itu studi ke Amerika dan menghabiskan begitu banyak uang, bahkan dia menjual rumah, beberapa hal yang sangat berharga supaya anaknya bisa berhasil. Maklum ini anak yang tertua, anak laki-laki, kebanggaan dari harapan dia. Tapi ternyata anaknya itu justru tidak menggunakan semua kiriman ayahnya untuk belajar dengan baik. Dia malah pakai narkoba dan ujungnya dideportasi dari Amerika. Dan ini sangat-sangat melukai hati ayahnya. Dia merasa bahwa anak saya tidak pernah menghargai sedikit pun pengorbanan saya. Para saya rela begitu hidup susah, jual berbagai hal, hanya mendukung dia. Tapi itulah balasannya. Dia sampai dari hidup tetap menyesali dan kecewa dengan sikap anaknya. Nah, ketika kita mempercayai orang, dan ketika orang itu sudah sangat dekat dengan kita, kita mempercayai dia betul-betul, tetapi kemudian dia mengkhianati kita. Nah, pengkhianatan seperti ini menjadi sangat membuat orang yang mempercayai kita menjadi terluka dan kecewa. Nah, faktor-faktor yang membuat orang lain menjadi kecewa dengan kita adalah ketika kita mengkhianati dirinya. Apakah kita sudah berjanji lalu kita lupa janjinya? Apakah kita sudah berkomitmen tapi kita abaikan komitmen kita? Apakah kita sudah berjanji sebagai pasangan dalam pernikahan lalu kita lupakan janji itu begitu saja? Nah, hal-hal seperti ini, faktor-faktor yang berkaitan dengan pengkhianatan itu sangat-sangat bisa membuat kita menjadi kecewa. Yesus seharusnya kecewa karena Yudas, orang yang sungguh dibimbing selama 3,5 tahun, di ujungnya akhirnya mengkhianati dia. Dan seperti kasus yang ada pada Ahitofel, Absalom yang seharusnya tahu bahwa nasihat Ahitofel jauh lebih baik dari nasihat Husai orang Arki, tapi memilih mendengar nasihat Husai karena Tuhan ingin mencelakakan Absalom karena dia melawan ketetapan Allah, mengkudeta ayahnya Daud. Nah, memilih untuk kecewa dan akhirnya bunuh diri. Nah, Ahitofel itu merasa terhianati oleh anak muda Absalom yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, sudah dimasukkan, tapi justru Absalom menolak itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa faktor-faktor pengkhianatan itu bisa membuat kita menjadi sangat kecewa dan terluka. Hal yang ketiga yang menjadi penyebab mengapa orang menjadi kecewa berat dengan hidup mereka adalah karena mereka memilih untuk kecewa. Nah, Ahitofel seharusnya bisa memilih jalan yang lain. Ya, Yudas seharusnya bisa menempuh cara yang lain atau jalur yang lain. Tapi dari dua kasus antara Yudas dan antara Absalom dan juga terutama Ahitofel. Nah, Ahitofel memilih untuk bunuh diri karena merasa bahwa tidak ada jalan lain untuk kesedihannya. Dia merasa bahwa itu jalan yang paling pas. Dia mengurus urusannya, lalu dia kemudian menggantung diri. Nah, penyesalan saja tidak akan menolong kita. Mengapa? Ketika kita kecewa dan kita menyesal, maka dua itu bisa menyeret kita untuk hancur. Kalau kita menyesal dan kita bertobat, nah ini yang membuat kita pulih. Tapi kalau kita hanya menyesal saja, sementara kita masih tertekan, seringkali kita tidak melihat jalan apa-apa di depan. Seringkali kita melihat bahwa itu samar dan gelap di depan. Seringkali kita melihat bahwa tidak ada harapan untuk melangkah. Nah, Saul misalnya memilih untuk bunuh diri karena berpikir bahwa tidak lagi harapan. Anaknya diharapkan untuk menjadi pengganti dirinya, yaitu Absalom sudah meninggal. Bahkan dua anak laki-laki yang lain, ya Aminadab dan Malkisua juga ikut meninggal. Sehingga siapa lagi yang menjadi harapannya? Siapa lagi yang bisa menjadi gantungan hidup? Siapa lagi yang kemudian bisa diandalkan? Siapa lagi yang kemudian menggantikan dirinya menjadi raja? Saul tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud, tapi Saul memaksa kehendaknya sendiri untuk mengharapkan salah satu dari ketiga anak laki-lakinya, yaitu Yonatan, Aminadab dan Malkisua, menjadikan mereka menjadi salah satu sebagai raja menggantikan dirinya. Tapi itu skenario Saul dan Tuhan punya rencana lain karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Nah, ketika orang memilih untuk kecewa, maka biasanya situasinya dia sendiri. Nah, kesendirian itu berbahaya dalam konteks ini. Nah, waktu Elia ingin putus asa dan menjadi sangat down dan ingin bunuh diri, dia meninggalkan bujangnya sendiri. Pada waktu Ahitofel memilih untuk bunuh diri, dia menarik diri dari lingkungannya sehingga tidak ada teman untuk berbagi. Nah, seorang teman saya menceritakan ketika dia ingin bunuh diri, ada satu orang yang memanggil namanya, itu kemudian menggagalkan dia untuk bunuh diri. Ya, memanggil namanya, hey, lalu mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya bunuh dirinya batal. Jadi satu orang yang hadir di dekat kita dan kita ajak bicara atau ketika dia menyapa kita, menegur kita, kehadiran seseorang di saat-saat seperti itu penting sekali. Mengapa? Dia akan menjadi satu alat lain, satu subjek yang lain, satu cara yang lain untuk mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ketika orang-orang tertentu pergi bunuh diri, mungkin ada orang di sampingnya, tapi mereka tidak berrelasi. Mungkin ada orang di dekatnya, tapi mereka tidak berhubungan baik kata-kata maupun yang lain. Sehingga menarik diri bukan hanya berarti dia sendiri,
Menarik diri berarti bahwa dia tidak menghubungkan dirinya, tidak mengkorelasikan dirinya dengan orang-orang di sekitar dia, apalagi yang menyapanya. Nah, saya mengatakan bahwa ketika kita dalam situasi yang seperti itu, seperti Ahitofel, seperti Yudas, seperti Saul, memilih untuk kecewa dan bunuh diri, bagaimanapun juga itu adalah pilihan pribadi, dan apapun yang menjadi pilihan kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil, termasuk memilih untuk kecewa. Saya ingin menutup renungan saya dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberapa apapun berat derajatnya, masalah pergumulan kita bertalu-talu untuk kita hadapi, tetap ada harapan dalam Yesus. Jadi jangan memilih untuk kecewa dalam poin ketiga tadi. Tapi juga kita jangan karena faktor pengkhianatan atau harapan-harapan kita tidak tercapai, lalu kita memilih untuk menjadi kecewa, dan lebih jauh lagi barangkali kita depresi dan bunuh diri. Nah, kadang perjalanan kita itu terasa gelap dan samar sekali. Kadang jalan depan kita itu kelihatannya tidak menjanjikan apapun. Dan saya ingin mengatakan bahwa sabar saja. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah belajar. Coba lakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi itu berguna buat diri kita. Jangan biarkan kita menganggur atau kosong atau melamun. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Cari teman dekat untuk bicara. Cari teman yang baik untuk sharing. Cari teman yang dekat untuk kita berbagi ya suka dan duka dengan dia. Dan jadikan orang seperti itu teman untuk kita bicara ketika kita dalam keadaan sulit. Sebab teman yang baik akan memberi dukungan, doa, dan juga barangkali kata-kata atau nasihat atau apapun yang kita perlukan pada saat kita sedang dalam kondisi down. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda mengalami hal-hal seperti pengkhianatan, Anda mengalami saat-saat di mana harapan-harapan kita tidak terrealisasi, bahkan yang terjadi justru apa yang tidak harapkan, apa yang kita tidak inginkan itu yang terjadi, maka tetap ingat bahwa dalam Yesus ada harapan yang terbaik. Nah, sabarlah dan coba bertahan. Kadang-kadang bukan karena masalah terlalu berat, kita terlalu cepat untuk menyerah dan tidak mau belajar. Bukan karena persoalan terlalu complicated, tapi kita barangkali yang nggak punya waktu untuk belajar. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa cobalah ambil waktu untuk istirahat, cobalah ambil waktu untuk tidur. Ketika Yesus menghadapi itu, bagaimana ditolak, bagaimana Yesus dihianati, Yesus tidak memilih untuk menjadi kecewa, tapi Yesus belajar untuk mengatasi masalah itu, dan ini menjadi ruang pembelajaran buat kita. Apapun terjadi, ingat, masih harapan buat kita. Apapun terjadi, ingat, ada Yesus, ada jalan keluar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya setiap masalah selalu ada jalan keluar. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa harapan itu masih ada, walaupun di depan terlihat samar dan gelap. Kenapa? Karena Yesus satu jalan untuk kita menikmati pemulihan dan solusi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.